Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali kita ada kembali bersama-sama. Saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita hidup karena janji Tuhan. Amin. Kita ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan punya perjanjian dengan kita. Dan janji Tuhan itulah yang terus menguatkan kita. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus tahu bahwa ada perjanjian kekal dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengasihi kita, amin. Tuhan itu setia, amin. Betul kan? Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi. Tuhan tetap pegang kendali sebab Dia punya perjanjian dengan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Memang ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, betul kan? Siapa di tempat ini yang tidak pernah menghadapi masalah, yang tidak punya masalah, tantangan? Ada nggak? Coba lihat kiri kanan, berikan senyuman, katakan, kamu punya masalah? Ah, saya juga. Atau mungkin kamu tidak punya masalah? Iya, kita semua punya masalah. Tetapi bagaimana cara kita menghandle masalah itu? Bagaimana kita bisa menangani masalah itu? Tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita sehingga kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Karena itu, judul khotbah saya pada pagi hari ini itu mengingatkan kita, dan ini memang hal yang biasa, betul biasa. Tapi kadang-kadang ya kita lupa untuk melakukannya. Jadi judulnya apa? Bersyukur versus bersungut-sungut. Aha. Betul apa betul? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lupa perjanjian kita dengan Tuhan, kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa kemahakuasaan Tuhan, kita lupa bahwa Tuhanlah pembuat mujizat, dan yang terjadi adalah kita bersungut-sungut. Betul kan? Banyak kali itulah manusia. Nah, coba kita lihat bersama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ini merupakan tema khotbah Gereja Betel Indonesia di minggu ini. Jadi di seluruh dunia ada yang memakai tema khotbah seperti ini, ya. Nah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ini mempunyai perikop nasihat-nasihat. Ya. Nah, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi bahwa kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya dikatakan bersukacitalah. Baru dikatakan lagi hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Lalu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini dia. Kenapa kita bersungut-sungut? Kadang-kadang lupa bersyukur. Karena khawatir. Aha. Kenapa kita khawatir? Dalam terjemahan King James Version dikatakan begini. Karena kita memikirkan yang nothing, yang kosong, yang tidak ada sebenarnya. Kita memikirkan kekhawatiran itu sendiri. Ya, kenapa kita khawatir? Karena sebenarnya kita mendengar apa yang terjadi di dunia ini, keadaan ekonomi,
ya, perang dagang, harga yang meroket, dan sebagainya. Kadang-kadang dalam diskusi-diskusi, kita diskusikan hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kapasitas kita, betul kan? Kita diskusi tentang ekonomi. Padahal kita bukan ahli ekonomi dan kita yang bukan menangani ekonomi itu, betul kan? Kita diskusi tentang politik. Apakah Bapak Ibu Saudara anggota politik, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota politik satu partai parpol? Tidak kan? Kita kadang-kadang suka memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itulah kekhawatiran. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita memikirkan masa depan kita. Bagaimana nanti? Bila nanti. Ya, kalau bukan hari ini, dia besok. Kalau bukan besok, minggu depan. Ada lagunya itu toh. Kalau bukan minggu depan, nanti bulan depan, tahun depan. Nah, kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan kemudian kita melebih-lebihkan sehingga apa? Kita tidak mampu dan kemudian menjadi khawatir. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Memikirkan perkara-perkara di bumi, ya memang kita ada di bumi. Tapi ingat, kekhawatiran, ketakutan itu merupakan strategi iblis supaya kita tidak bisa menikmati kehidupan, kita tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Apalagi, tetaplah berdoa. Lalu apa? Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, karena itu kehendak Tuhan. Dimulai dengan apa? Bersukacitalah. Filipi 4 juga dimulai dengan ayat-ayat bersukacita. Kita harus bersukacita dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, hadapi dengan senyum. Katakan kiri kanan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, hadapi dengan senyum. Tapi Pak, kalau bangun pagi kita tersenyum, lapar kan? ya. Nah, kita harus bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Makanya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran tidak menambah sehasta dari jalan kehidupan kita. Percuma toh. Percuma kita membiarkan pikiran kita liar dengan informasi-informasi yang membuat kita khawatir. Karena itu taklukkanlah pikiran-pikiran kita. Ya, minggu lalu saya bicara di Glow Panaikang jam 7 malam tentang lidah jahat. Ada juga di YouTube tentang monster kecil dalam kehidupan kita. Ya, lidah, perkataan kita itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Perkataan kita itu merupakan tampilan daripada apa yang ada di dalam kita. Kalau kita sering mengeluh, khawatir, berarti memang kita belum memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar ada orang Kristen yang suka mengeluh, bersungut-sungut, khawatir, takut, berarti dia belum punya iman yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah, Dia Raja, Dia penguasa, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dialah sumber dari segala yang kita perlukan. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia punya kuasa, Dia punya otoritas.
Bahkan Dia yang melakukan mujizat. Amin. Kita bersyukur apa? Karena kasih setia Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki perjanjian dengan Kristus Yesus. Kita bersyukur hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur apa? Karena pribadinya, karena perbuatannya, karena kedahsyatannya, karena keajaibannya. Bahkan kita bersyukur, walau di tengah badai sekalipun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Karena bukan kita yang pegang tangannya, Dia yang pegang kita. Amin. Dalam segala keadaan, bersyukurlah. Sebab apa? Tuhan yang pegang kendali. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita takut, khawatir. Tapi percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena itu bersyukurlah. Dengan bersyukur, kita akan disayang oleh Tuhan. Ya, kalau kita dikenan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, amin. Perkenanan membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu kan punya anak, betul kan? Lahir dari rahim, dari keluarga Bapak Ibu. Ada anak-anak yang manis sikapnya, betul kan? Suka bersyukur kan? Suka berterima kasih. Terima kasih Papa, dikasih hadiah, terima kasih. Tidak dikasih hadiah pun, yo Papa ganteng sekali, ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Tapi ada yang kepala batu memang tong. Ya, sudah dikasih, sudah disayang, sudah dibelikan baju baru, cuek saja. Malah berlaku buruk, betul kan? Mana kira-kira yang lebih disayang? Halo? Orang tua? Anak yang manis kan? Makanya kan Ibrani berkata, ada anak yang disayang. Ada anak juga yang tidak disayang. Betul kan? Dan orang yang bersyukur termasuk yang disayang oleh Tuhan. Karena itu, di dalam Alkitab ada banyak contoh tentang kebiasaan hidup bersungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Biji mata Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Tapi mereka menikmati kebaikan Tuhan. Setelah itu lupa dan kemudian bersungut-sungut. Benar apa benar? Ya, ini contoh orang Israel. Apa yang membuat Israel bersungut-sungut? Mereka hanya mempersoalkan kehidupan mereka sendiri. Apa yang mereka persoalkan? Soal keamanan. Lanjut. Ketika mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian Firaun mengejar mereka. Di depan ada laut Teberau. Di belakang ada orang-orang Mesir, Firaun. Mereka bersungut-sungut. Padahal tangan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Berarti tangan Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka. Kadang-kadang soal keamanan, apalagi soal minuman, ya, soal makanan. Matius pasal 6 berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, kamu pakai. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga di padang saja Tuhan hiasi. Apalagi kita, umat kepunyaan Tuhan, biji matanya. Amin. Israel jadi tampilan kehidupan orang Kristen yang suka bersungut-sungut. Tapi kita diberikan contoh dari prinsip Filipi 4 ayat yang ke-6. Jangan tiru kehidupan orang Israel yang suka bersungut-sungut. Karena mereka bersungut-sungut dalam sehari mereka, ada banyak yang dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pelajari dari Filipi 4 ini? Yang pertama, ada manfaat bersyukur, ada cara bersyukur, dan juga apa lagi? Ya, akibat dari kita bersyukur. Nah, coba kita lihat tentang manfaat bersyukur.
Yang pertama, kita belajar bahwa ketika kita bersyukur, ternyata itu membawa manfaat yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Karena kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita bersyukur, kita itu menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Bersyukur itu bisa melalui perkataan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Walaupun keadaan mungkin tidak baik, secara kenyataan kita tidak lagi baik-baik saja. Tapi ingat, manusia yang percaya kepada Yesus itu adalah manusia spiritual yang hidup di alam natural. Manusia spiritual yang hidup di alam natural. Bagaimana ini? Apa bahasanya ini? Iya, karena roh Allah ada di dalam kita. Betul kan? Kita ada di dalam dunia ini. Kondisi dunia memang demikian. Apa yang kita lihat memang demikian terjadi. Betul apa betul? Iya kan? Tetapi kita lebih daripada itu. Ini dia. Ya, kita lebih daripada itu. Karena kalau kita percaya apa yang terjadi di alam supranatural itu akan terjadi di alam natural ini. Ini satu pelajaran khusus bagi kita. Iman itu apa? Iman itu keadaan supranatural, betul kan? Iman itu adalah keyakinan kita yang tidak bisa dilihat, tapi ada buktinya, betul kan? Buktinya apa? Kita melakukan. Kita taat, kita setia, kita takut Tuhan. Apa yang kita imani, kita yakini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Efesus mengatakan bahwa kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi ada di mana? Di alam supranatural, betul kan? Bagaimana caranya kita menikmati kekayaan itu? Tarik. Dengan apa? Dengan iman kita. Jadi ketika kita bersyukur, kita itu bersepakat dengan Tuhan. Bahwa rancangan-rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Aku akan memberikan kepadamu masa depan yang cerah. Kita sepakat. Ya, aku bersyukur untuk masa depanku. Aku bersyukur untuk tantangan-tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Karena apa? Karena kita sedang dipegang oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan berjalan di depanmu dan memberikan kemenangan bagimu. Bahkan ketika kau berjalan di tengah banjir sekalipun, di tengah api sekalipun, ada tangan Tuhan yang terus menyertai kita. Kita sepakat, kita percaya, kita yakin dengan ucapan syukur kita. Bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi, seharusnya kita sudah bersyukur. Itu namanya thank you in advance. Bersyukur sebelum terjadi. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin Tuhan, saya percaya. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum kita lihat. Kita sudah bersyukur. Misalnya, Papa tampak janji sama saya. Ya, selamat untuk Bu Kori, sudah naik ke jenjang pejabat pendeta Pratama. Ya, nah, Papa tampak janji sama saya, Pak Hence, saya akan kasih Pak Hence 1 mobil baru. Yang penting rodanya 4 lengkap. Ya, belum ada tuh, baru janji. Tapi apa yang saya katakan? Bohong-bohong Pak, tidak akan jadi. Betul kan? Kalau saya katakan, terima kasih Pak, puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak. Itu merupakan apa? Satu peneguhan
satu keyakinan bahwa saya nantinya akan menerima hadiah mobil dari Pak Patampak. Semoga itu terjadi. Contoh Pak ya, tapi kalau terjadi puji Tuhan. Ya. Nah, kita bersyukur. Mungkin keadaan belum baik-baik saja, tapi kita sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk masa depanku, untuk masalah persoalanku. Engkau telah memberikanku jalan keluar. Ini merupakan sebuah attitude yang luar biasa. Berarti dengan kita bersyukur, kita tidak memberontak dari kehendak Tuhan. Dengan bersyukur berarti kita menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang koro-koro, orang yang bersungut-sungut, itu sama saja tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang sedang terjadi, kalau kita bersungut-sungut, berarti kita tidak mempercayai janji Tuhan yang ya dan amin. Percuma kita nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tuhan, betulkah? Percuma. Apakah mentari pagi kadang-kadang terlihat jelas, kadang-kadang ditutupi awan, betul kan? Tapi dia akan tetap terus bersinar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena itu, dengan bersyukur, kita bisa menyelami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin sulit, iya. Ada yang datang kepada saya, anaknya meninggal. Pak, anak saya meninggal. Ya. Saya kuatkan dia. 2 minggu lagi dia datang dan saya hadiri. Istrinya meninggal. Pak, kalau anak saya. Tapi ini istri saya juga, Pak. Apa yang harus saya katakan? Saya cuma bilang, Pak, rencana Tuhan itu indah. Bersyukurlah. Mungkin keadaan tidak lagi baik. Proses terjadi dalam kehidupan kita berat. Pendeta juga punya masalah berat. Bapak Ibu juga punya masalah, betul kan? Tapi kadang-kadang pendeta tempat curhat dari jemaat dengan masalah-masalah yang berat. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Berarti kami masih bisa dipercayai oleh jemaat, betul kan? Bersyukur. Ya. Kita punya masalah yang berat sama-sama Jaki. Apa yang membedakan? Cuman pangkat pejabat saja, betul kan? Sama-sama Jaki kita. Kita punya masalah yang berat. Tapi yang menentukan apakah kita bersyukur atau bersungut-sungut. Itu dia. Ya. Dan kemudian untuk apa kita kemudian ada dalam masalah? Dan kita harus bersyukur supaya kita sabar menantikan maksud semuanya itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Ada proses dalam kehidupan kita. Proses itu harus kita lalui dengan sabar. Sampai kapan? Sabar saja sampai proses itu selesai. Betul apa betul? Kadang-kadang kita tidak sabar, kita berusaha, ya. Nah, berusaha untuk keluar, untuk cari jalan keluar sendiri. Itu proses, itu manfaat dari kita. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Dalam doa dan permohonan. Nah, doa itu bukan hanya sekedar mengeluh, memberikan proposal kepada Tuhan. Doa itu berisi syukur kita kepada Tuhan. Doa. Nyatakan segala perkara kepada Tuhan. Tapi bersyukurlah untuk itu. Tuhan,
Itu orang tidak baik dengan saya Tuhan. Oh, dia suka menjelek-jelekan saya. Terima kasih Tuhan untuk orang tersebut. Bisakah demikian? Atau oh Tuhan suka menjelek-jelek. Kalau boleh biar penghukumanmu yang turun atasnya. Kita bersyukur. Berarti kalau orang masih menjelek-jelekan kita, dia punya perhatian untuk kita. Betul apa betul? Iya toh? Dia selalu melihat kita, berarti dia selalu memperhatikan kita. Berarti kita sebenarnya adalah idola bagi dia. Iya kan? Iya kan? Kita artisnya. Dia penggemar kita. Terserah mau fans gelapkah atau fans terang-terangan. Berarti kita ini lebih daripada dia. Kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau dia masih menjelek-jelekan saya, puji Tuhan. Berarti ada hal yang baik dalam kehidupan saya. Ya. Tapi kalau ada hal yang jelek, bertobat Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita harus bersyukur dalam doa dan permohonan. Ada yang berkata, bahasa roh itu tidak alkitabiah. Hei, siapa bilang? 1 Korintus 14 berkata, kalau kita berdoa di dalam roh, menggunakan bahasa roh, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Mari seringlah kita berdoa dalam bahasa roh. Ya, jangan takut, karena itu ada di dalam Alkitab. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, baru kita pertanyakan, betul kan? Ada doa. Mari coba kita lihat, coba lihat. 1 Korintus. Kita lihat bersama-sama. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Saya tiap kali ada kesempatan berbicara bahasa roh dengan Tuhan, itu bahasa doa kita dengan Tuhan. Ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Betul kan? Tidak ada yang salah kan? Kita berkarunia roh di hadapan Tuhan. Kita sedang membangun diri kita. Kita sedang berdoa kepada Allah. Tapi kalau bernubuat, ada yang harus diartikan. Berkhotbah juga bernubuat. Tidak mungkin saya berkhotbah himatakara basikata karabo, himatakara ho karabasikata. Bapak Ibu mengerti? Enggak. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan berbagai cara, dengan menggunakan bahasa apapun yang kita tahu, betul kan? Di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Betul kan? Tidak ada yang bisa membatasi kita. Kita berdoa. Karena itu memang kehendak Tuhan. Makanya dalam hidup ini, cara kita bersyukur adalah kita berdoa dengan permohonan. Kita naikkan permohonan. Nah, kita juga bisa menyatakan syukur dalam doa permohonan, dalam nyanyian pujian kita. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Ibu-ibu lagi masak, ku sembah, sujud. Masakannya pasti enak. Betul kan? Ucapan syukur bisa juga di dalam perkataan kita, kata-kata kita. Tapi juga dalam tingkah laku kita. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita harus mengerjakan yang terbaik. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Kita harus mengerjakan yang terbaik. Yang ketiga, akibat bersyukur. Ini penting. Apa yang menjadi akibat dari kita bersyukur? Ada damai sejahtera dan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Saudara butuh damai sejahtera? Apa itu damai sejahtera? Apa itu damai sejahtera?
Damai sejahtera adalah tetap tenang dalam situasi yang tidak tenang. Tetap tenang dalam situasi yang tidak tenang. Kenapa kita tetap tenang? Karena kita percaya. Batu karang di laut tidak akan pernah goyah ketika datang badai, angin laut. Betul kan? Dia tetap ada di situ. Karena dia percaya, akarnya. Kenapa kita percaya? Karena akar kita bertumbuh ke bawah, kuat di dalam Tuhan. Itu damai sejahtera. Dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7 tadi mengatakan apa? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Itu pusat kehidupan kan. Kalau hati kita galau, maka itu akan terlihat dari kehidupan kita. Hati itu pusat di mana Roh Kudus akan menyatakan perkara-perkara. Jadi hati itu berisikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu harus kita taklukkan. Pikiran kita, memelihara hati, perasaan kita, pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera. Hati kita akan tetap tenang. Pikiran kita akan tetap jernih. Sehingga kita bisa melihat ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada kuasa mujizat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kita yang percaya akan mengalami damai sejahtera. Bahkan Yesus berkata sebelum dia naik, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak seperti dunia berikan. Ya, damai sejahtera apa? Yang melampaui segala akal. Kenapa kita damai? Kita percaya kepada Yesus. Ada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pegang janji Tuhan. Pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Dan kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Serta apa? Apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, Tuhan akan penuhi. Amin. Nyatakanlah dalam segala doa dan permohonan kepada Tuhan. Ia akan memberkati kehidupan kita. Katakan kiri kanan, kalau begitu saya mau berhenti bersebut-sebut. Saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun sedang terjadi, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.